Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan sedikit mengenai psikologi pada masa Helenistik sampai masa kegelapan. Materi ini akan dibawakan oleh Zahra Aulia, Sri Wahyuni, Dara Siska Amelia, Ahmad Syahdela, dan Harpiza Apri Yunita. Periode Helenistik. Helenistik berarti penyebaran budaya Yunani ke non-Yunani yang dilakukan oleh Alexander Agung pada abad keempat. Terjadi perang Peloponnesia yang berujung pada menyerahnya Athena Yunani pada kekaisaran Macedonian yang diketuai oleh Alexander Agung yang berpusat di Sparta. Pada masa Helenistik, masyarakat Yunani menolak filsafat yang bersifat abstrak dan tidak realistis. Awal masa Helenistik dimulai dengan kematian Alexander Agung pada tahun 323 sebelum Masehi. Ada beberapa aliran penting yang berkembang pesat pada masa Helenistik. Yang pertama ada skeptisisme yang dipelopori oleh Pyrrho 360 sampai 270 sebelum Masehi. Yang kedua ada sinisme yang dipelopori oleh Antisthenes 1445 sampai 270 sebelum Masehi. Yang ketiga ada Epicureanism yang dipelopori oleh Epicurus dari 341 sampai 270 sebelum Masehi. Dan yang terakhir ada Stoicism yang dipelopori oleh Zeno 335 sampai 263 sebelum Masehi. Masa Helenistik berakhir ketika Kekaisaran Romawi muncul pada abad ke-31 Masehi dan berhasil menguasai Yunani. Skeptisisme didirikan oleh Pyrrho. Skeptisisme menunjukkan keraguannya pada kemampuan manusia untuk sampai pada kebenaran absolut, atau disebut juga dengan kebenaran mutlak. Bagi skeptisisme, manusia memiliki keterbatasan dalam beropini dan hanya mengetahui realitas sebagaimana yang tampak saja. Jadi, manusia tidak mengetahui realitas yang sejatinya ada. Pyrrho menolak segala bentuk dogmatisme yang berkembang pada saat itu. Dogmatisme sendiri merupakan bentuk keyakinan mutlak tanpa tanya pada suatu rumusan konseptual. Rumusan ini bisa dalam bentuk perintah moral atau penjelasan atas sesuatu yang tak boleh lagi dipertanyakan. Contoh dari skeptisisme ialah seseorang meyakini suatu kebenaran hanya karena hal itu tampak benar di hadapannya. Nah, sebaliknya, seseorang yang melihatnya sebagai ketidakbenaran akan meyakininya sebagai ketidakbenaran. Oleh karena itu, skeptisisme menyarankan kita untuk menunda penilaian, menyederhanakan kehidupan, dan menghindari harapan palsu. Sinisme atau sinisme. Sinisme didirikan oleh Antisthenes yang hidup pada tahun 445 sampai 365 sebelum Masehi. Antisthenes juga merupakan murid setia dari Socrates. Munculnya sinisme ini merupakan ekspresi dari ketidakpuasan terhadap nilai-nilai yang ada. Situasi dan kondisi pada saat itu yang dianggap tidak adil dan tidak adanya keinginan untuk menyederhanakan tuntutan akan kehidupan yang begitu fana pada saat itu. Bagi sinisme, kebahagiaan hanya akan dicapai ketika sesuai dengan virtue atau nilai-nilai kehidupan dan mencakupi diri serta kepribadian pada zaman itu dengan kembali ke alam atau back to nature. Sinisme memegang erat sebuah pendirian tentang bagaimana pentingnya sesuatu yang bersifat alamiah dan menolak segala hal yang tidak alamiah, seperti aturan dan konvensi sosial. Untuk mencapai kebahagiaan, menurut sinisme, kita harus melepaskan diri dari pengaruh eksternal, yaitu pengaruh dari luar, dan pengaruh internal, yaitu pengaruh dari dalam. Pemikiran Antisthenes dilanjutkan oleh Diogenes, yang mana ia betul-betul ingin menjalin keyakinan secara total. Ia menjalani hidupnya secara primitif dan gaya hidup yang tidak seperti kebanyakan orang pada umumnya, sehingga ia mendapat julukan sinik, yang mana secara harfiah berarti seperti anjing.
Ia melakukan hal-hal secara bebas, baik makan, minum, bahkan bebas melakukan aktivitas yang dianggap tidak sopan atau tidak layak, dan diskriminatif memperlakukan orang yang dianggapnya sebagai teman ataupun bukan teman. Stoicisme atau stoicism adalah bagaimana kita bertahan dan mengatasi masalah atau penderitaan yang sedang kita alami. Zeno percaya bahwa dunia luar diatur oleh rencana ilahi dan segala sesuatu di alam, termasuk manusia. Ajaran stoicisme meyakini bahwa nalar merupakan otoritas yang paling tinggi, dan alam semesta diatur oleh aturan-aturan yang dapat dipahami oleh nalar. Bagi mereka, kalau ada Tuhan, maka Tuhan mereka itu adalah rasionalitas yang melekat pada diri manusia dan alam semesta. Contoh stoik tidak memikirkan hal yang di luar kendali kita. Contohnya omongan orang lain, macet. Dan kalau telat masuk sekolah, ya udah berarti harus bangun lebih awal. Kalau dimarahin guru, ya udah perbaiki kesalahan kita. Epicureanism Adalah penghindaran atas masalah. Bagi Epicurus, bentuk kesenangan sosial tertinggi adalah persahabatan. Menurut Epicurus, tujuan hidup adalah kebahagiaan individu. Tetapi gagasannya tentang kebahagiaan bukanlah hedonisme sederhana. Bagi Epicurus sendiri, kehidupan yang baik itu bebas, sederhana, rasional, dan moderat. Pada prinsipnya, etika kesenangan Epicurus adalah kebalikan dari etika stoik. Konsekuensinya bagaimanapun adalah sama. Pada akhirnya, kaum Epicurean dipaksa untuk hidup dengan kesederhanaan dan keadilan yang sama seperti kaum Stoa. Namun, yang paling penting adalah satu titik perbedaan. Tembok kota kaum Stoa adalah tembok dunia, dan hukumnya adalah nalar. Batas kota Epicurean adalah batas taman, dan hukum adalah batas persahabatan. Meskipun taman ini juga dapat mencapai batas bumi, pusatnya selalu individu. Kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi adalah periode pasca republik dari peradaban Romawi kuno, dicirikan dengan pemerintahan yang dipimpin oleh kaisar dan kepemilikan wilayah kekuasaan yang luas di sekitar Laut Tengah di Eropa, Afrika, dan Asia. Romawi kuno, sebuah peradaban yang tumbuh dari kota Roma di semenanjung Italia sekitar tahun 753 sebelum Masehi. Peradaban ini ada selama lebih dari 10 abad atau lebih dari 1000 tahun, baik sebelum Masehi hingga sesudah Masehi. Aliran-aliran saat Kekaisaran Romawi ini adalah Pilo, Galen, Plotinus, Saint Augustine. Masyarakat Romawi lebih fokus dalam membangun sistem pemerintahan, hukum, dan undang-undang untuk negara. Masyarakatnya percaya terhadap roh-roh leluhur dan sebagian lainnya percaya terhadap dewa-dewa yang dianggap memiliki kekuasaan terhadap manusia ataupun alam. Kepercayaan terhadap dewa-dewa ini dipengaruhi oleh masuknya kebudayaan Yunani. Kemudian pada masa pemerintahan Tiberius yaitu 14-37 Masehi, tumbuh agama baru yaitu Kristen. Penyebaran agama Kristen oleh Santo Petrus dan Paulus ke Eropa turut mengubah kepercayaan bangsa Romawi menjadi monoteisme. Pada masa pemerintahan Kaisar Theodosius 378 sampai 395 Masehi, agama Kristen dinyatakan sebagai agama resmi di negara. Keruntuhan Romawi kuno pada masa pemerintahan Theodosius, Kekaisaran Romawi dibagi menjadi dua bagian, yaitu Roma Barat dengan ibu kota di Roma dan Roma Timur dengan ibu kota di Konstantinopel. Pembagian ini didasari oleh serangkaian ancaman suku barbar yang selama puluhan tahun telah mengganggu stabilitas negara. Akan tetapi, pada kenyataannya pembagian wilayah ini justru mendorong keruntuhan Kekaisaran Romawi. Segera setelah kematian Theodosius, kekacauan terjadi dan pemerintahan Roma di barat mengalami keruntuhan pada 476 Masehi, usai dikalahkan oleh orang-orang barbar. Dan materi yang terakhir itu ada masa kegelapan atau Dark Age. Abad pertengahan dimulai pada tahun 476 Masehi, ketika Kekaisaran Romawi hancur dan diambil alih oleh Kekaisaran Konstantinopel yang berpusat di Zantium dan berakhir pada tahun 1453 Masehi.
yaitu ketika Kekaisaran Konstantinopel hancur. Pada masa ini disebut Dark Age karena pada masa ini perkembangan ilmu pengetahuan mengalami kemunduran dan rasionalitas tidak mendapat tempat untuk berkembang, tidak berkontribusi terhadap pengetahuan yang muncul pada abad pertengahan ini. Sekian materi dari kelompok kami.